wabarakatuh. Salam Paritas. Kembali lagi bersama saya Ivo sebagai presenter di acara Bincang Inspiratif Paritas TV. Kali ini saya akan mewawancari salah satu narasumber yang keren, inspiratif, terutama mungkin kaum perempuan, Mbak. Sekali saya kenalkan yaitu Mbak Milda Istiqomah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak Ivo. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Milda? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit profiling dari Mbak Milda Istiqomah. Jadi Mbak Milda Istiqomah ini adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian juga sepak terjang akademik Mbak Milda Istiqomah ini sangat menginspirasi sekali, terutama di menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lalu kemudian S2 di University of Wollongong ya Mbak ya. Lalu kemudian S3 juga menyelesaikan PhD ya Mbak ya, di universitas di Australia ya. Begitu ya Mbak ya? Betul. Okay. Mungkin untuk mendalami karakter lalu kemudian perjalanan hidup seorang Mbak Milda Istiqomah, kita akan berbincang selama beberapa menit ke depan. Mungkin Mbak, ini pertanyaan yang mungkin bagi saya bikin penasaran beberapa pemirsa di rumah mungkin, atau mungkin mahasiswa Mbak mungkin penasaran. Bagaimana sih masa SD, SMP, SMA atau masa kecil seorang Mbak Milda Istiqomah? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Mbak. Iya, jadi dari kecil itu memang suka mengeksplor gitu ya. Mungkin itu salah satu awal kenapa kemudian saya terjun di penelitian ini, penelitian terorisme ini. Kemudian kenapa sampai saya jauh sekolah ke luar negeri, itu karena mungkin dasarnya dari kecil suka mengeksplor sesuatu gitu. Jadi curiosity atau keingintahuan akan sesuatu itu mungkin cukup besar waktu saya kecil. Nah, baru kemudian SD, SMP, nah SMA itu udah mulai melihat ada keinginan untuk jadi bagian leadership di sekolah gitu ya. Akhirnya bergabung di OSIS, jadi ketua OSIS, sampai lanjut waktu kuliah juga gitu Mbak. Ya, dulu SMA-nya di mana Yunda? Saya dulu di Sidoarjo, di SMA 2 Sidoarjo. Ya, jadi Mbak Milda Istiqomah ini asalnya dari Sidoarjo berarti. Aslinya dari Surabaya, tapi sempat berpindah-pindah. Dari Surabaya ke Sidoarjo ke Malang akhirnya. Berarti gitu. Besar Di Surabaya. Di Surabaya, lahir dan besar di Surabaya. Lahir dan besar di Surabaya, tapi SMA-nya di Sidoarjo. Sidoarjo. Oh begitu. Berarti Mbak sebelum ke perguruan tinggi itu sudah punya basic organisasi ya Mbak ya? Iya. Ketua OSIS, lalu kemudian Mbak waktu SMA IPA atau IPS? Waktu SMA IPA. Oh, jadi IPA. zaman dulu banget. Waktu tahun 90-an itu kan masih ada pembedaan yang jurusan IPA dan IPS. Jadi waktu itu sebetulnya saya sudah menyampaikan ke orang tua saya, khususnya ke ibu saya pengen ngambil jurusan IPS sebetulnya. Ketertarikan saya itu lebih pada ilmu-ilmu sosial, tetapi pada zaman itu mungkin ya, pada saat itu orang tua kita berpikir bahwa lapangan pekerjaan yang kemudian diperoleh dari jurusan IPS mungkin tidak begitu banyak. Jadi masih tetap dalam tanda kutip diarahkan, udah ambil IPA aja. Jadi waktu SMA dulu juga tetap jurusan IPA, tapi karena untuk S1-nya ada penjurusan IPC gitu ya. Jadi meskipun kita jurusan IPA tapi bisa masuk IPS. Jadi akhirnya saya masuk di Fakultas Hukum. Di situ baru kemudian menyadari bahwa ya selama bertahun-tahun ini minat itu sebetulnya sangat besar gitu ya, tapi karena kita masih harus mendengarkan orang tua, kita dengarkan dulu, dan pada akhirnya saya bisa meyakinkan orang tua saya bahwa ini yang saya pengen kerjakan gitu. Tapi kayaknya di fenomena sekarang Mbak, kayaknya juga banyak anak-anak SMA yang juga terpaksa masuk IPA karena stereotipnya ya. Ini stereotip, mungkin pemirsa juga merasakan, jadi stereotipnya bahwa anak IPA nanti akan bisa kemana aja, atau mungkin anak IPA itu lebih pintar bahasanya gitu, karena dilihat masih pintar matematika itu lebih pintar daripada pintar IPS. Betul. Jadi zaman Mbak dulu masih ada juga sampai sekarang. Berarti mau dari dulu sampai sekarang ya sama ya, tapi kita harus merubah stereotip itu sih. Sebetulnya dengan penjurusan apapun juga nggak ada masalah ya teman-teman semuanya, mau ambil jurusan IPA, IPS atau bahkan bahasa sekarang.
kita kan tahu sendiri bahwa bahasa itu menjadi hal yang penting. Kita bisa punya kesempatan banyak banget dengan kita bisa ahli bahasa beberapa macam, misalnya begitu. Jadi kalau menurut saya memang teman-teman jangan khawatir, tetap dicari gitu, karena kadang berubah juga ya Mbak Ivo. Waktu SD, SD, SMP dengan SMA, apa yang ingin kita lakukan akan bisa berubah dari waktu ke waktu gitu. Jadi ini Pak pemirsa di rumah, kita bisa break the stereotypes sih. Break stereotypes. Oke Mbak, setelah SMA lalu kemudian memilih Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Iya betul. S1-nya. Bagaimana sih Mbak kehidupan ketika menjalani S1 atau mungkin kesibukannya jadi apa? Kan mahasiswa tuh banyak macam-macamnya Mbak. Jadi ada yang mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, atau mahasiswa aktivis atau mahasiswa yang sangat akademis. Mbak bisa cerita Mbak bagaimana kehidupan mahasiswa? Iya. Jadi saya termasuk yang beruntung sekali karena mungkin background dari keluarga saya juga, misalnya bapak ibu saya kan dulu juga aktivis HMI tapi di Surabaya gitu kan. Nah begitu masuk ke Malang, teman-teman dan keluarga juga berada di lingkungan yang sama gitu. Jadi waktu S1 saya juga kenal dengan teman-teman dan ikut LK-nya HMI. Nah di situ saya belajar banyak banget bahwa dunia itu nggak sesempit yang kita pikir ya. Buku-buku itu ternyata banyak sekali yang harus kita baca, yang kemudian menambah khasanah wacana kita gitu. Nggak cuman soal pelajaran atau materi kuliah yang harus kita pelajari, tapi ketemu dengan teman-teman dari fakultas lain, kemudian mendapatkan berbagai macam materi dari senior-senior Kanda Yunda pada saat itu tuh benar-benar mencerahkan. Jadi mungkin ada beberapa yang menganggap bahwa mahasiswa kupu yang penting 3,5 tahun lulus selesai cepet dapat kerja gitu ya. Tapi kalau menurut saya sayang banget begitu kita punya kesempatan untuk kenal dengan orang, untuk dapat materi baru, pencerahan baru, itu yang kemudian menjadi sangat penting dan mahal nilainya kalau di masa kuliah menurut saya. Jadi pemirsa di rumah jangan jadi mahasiswa yang cuman kuliah saja, jadi harus banyak ekspor karena dunia kampus tuh luas banget ya Mbak. Betul sekali. Mbak mungkin saya ingin bertanya Mbak, jadi apa keuntungan bagi mahasiswa hukum terutama ya Mbak ya mengikuti organisasi terutama mungkin HMI? Iya. Jelasin mungkin. Jadi khususnya kalau kita belajar tentang hukum ya Mbak Ivo, orang tuh berpikir bahwa kita akan belajar tentang undang-undang aja gitu. Jadi teman-teman yang nggak pernah ikut organisasi misalnya, mereka akan belajar tentang satu materi undang-undang cipta kerja, baca isinya gitu. Tapi dengan kemudian kita gabung dengan satu organisasi, kita akan kemudian diajarin banyak keahlian. Misalnya salah satunya adalah critical thinking ya, atau critical analysis. Bagaimana kita bisa berpikir secara kritis dan melihat sebuah wacana atau melihat sebuah fenomena itu dengan komprehensif. Nah, dengan teman-teman HMI pada saat itu kita sering mengadakan kumpul bareng gitu ya, kita diskusi, kita membahas satu event tertentu, dan bahkan kita juga melakukan aksi nyata pada saat itu melawan beberapa kebijakan yang ada yang dikeluarkan oleh rektorat. Gitu, Pak, ya? Saya cuma yang di belakang aja. Di belakang. Setiap mahasiswa punya porsi-porsi, punya peranan masing-masing, betul. Nah, di situ kemudian kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya belajar hukum itu tidak hanya belajar tentang undang-undang. Kita harus melihat bagaimana hukum itu bekerja di sebuah masyarakat yang sangat kompleks seperti Indonesia ini, yang kemudian terdiri dari banyak suku, dari banyak agama, dari banyak ras, golongan, dan sebagainya, yang kemudian untuk mengaplikasikan hukum itu juga tidak semudah seperti membolak-balikan telapak tangan. Membuat suatu undang-undang juga tidak semudah seperti kita menyampaikan secara lisan begini gitu. Jadi menurut saya ketika kemudian kita dijejeli dengan dimasukin dengan banyak doktrin gitu ya, dengan banyak pemahaman tentang melihat satu kasus itu tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dari banyak sisi, itu akan membantu kita melihat persoalan menjadi lebih jernih. Menurut saya begitu. Ya, jadi pemirsa di rumah ini bisa diambil kesimpulan bahwa ikut organisasi juga penting, terutama organisasi apapun ya Mbak. Jadi misalkan ikut HMI atau ikut organisasi di intrakampus pun juga bisa meningkatkan yang namanya critical thinking dan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat.
begitu. betul. Nah Mbak, setelah kemudian menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kan sempat kemudian berhijrah. Iya. Hijrah meneruskan kuliah di Australia. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak, apa perbedaan iklim? Ini iklim bisa macam-macam sih Mbak, kayak mungkin iklim sosialnya kah, Iya. belajar di kampusnya, atau iklim budayanya, perbedaan yang mendasar yang bikin mungkin Mbak sadar bahwa ini perbedaan yang harus diperbaiki di Indonesia gitu. Iya. Perbedaan di Australia dan Sebetulnya Indonesia. banyak juga Mbak yang bisa kita bahas ya, dari sisi positif mengapa kita kuliah di luar negeri misalnya. Satu, yang paling mudah kita lihat saja, kita jadi tahu negara maju itu seperti apa. Dengan sistem transportasi yang sangat maju begitu ya, kemudian kehidupan masyarakatnya juga majemuk, dan kemudian prinsip-prinsip liberalisme itu juga benar-benar dijunjung tinggi di negara-negara maju tersebut. Cuma di sisi yang lain, kalau kita lihat kultur budaya akademiknya itu sangat jauh berbeda. Misalnya kalau kita kan kalau di kampus ini masih ada unggah-ungguh sama dosen ya. Masih ada unggah-ungguh dengan dosen. Sekarang sudah sangat berubah. Kalau mungkin 20-30 tahun yang lalu kita mau ngobrol atau menyapa dosen aja takut gitu. Tapi sekarang kan kita udah bisa. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu, saya kan menghabiskan S2 2 tahun, S3 4 tahun. Jadi mungkin kalau di total 6 tahun ya. Dari situ saya melihat bahwa dosennya itu sangat terbuka. Mereka sangat terbuka dengan segala macam komunikasi dari mahasiswanya, apakah itu tentang tugas, apakah itu tentang materi kuliah gitu. Dan itu menjadi salah satu sumber inspirasi cara mengajar saya sekarang gitu. Jadi jangan ada batas yang kelewatan gitu ya dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa nggak bisa reach out kita, nggak bisa datang dan ngampirin kita untuk nanya apa yang sebetulnya dimaksudkan dengan materi ini begitu. Nah, kalau di sana dengan Bapak Ibu dosennya, kita kadang manggil nama juga kan, nggak mungkin kita manggil Mr. David, enggak ya, kita panggil aja David begitu. Itu yang paling, iya, jadi nggak ada, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu terlihat lah. Karena mungkin di Malang, di Jawa kan Mbak masih tata krama, masih kerasa gitu. Iya betul. Nah itu salah satu. Nah kemudian yang lain menurut saya, kultur budaya akademiknya yang mungkin kita bisa bawa ke Indonesia. Misalnya begini, kalau misalnya kuliah itu tadi ya, yang kupu tadi ya, kuliah pulang. Tapi kalau di luar negeri itu kita bertemu dengan banyak teman dari seluruh dunia. Itu karena pasti mahasiswanya nggak dari Australia aja, pasti ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa dan segala macam. Nah, dengan ketemu banyak orang, dengan kita kemudian belajar mengerti dan memahami tentang bagaimana masing-masing negara itu kemudian direpresentasikan oleh mahasiswa tersebut, kita juga jadi banyak belajar gitu tentang bahasa, tentang budaya, tentang kultur. Bahkan yang paling mudah, yang awalnya saya dulu nggak pernah belajar tentang masakan India, sekarang saya jadi bisa masak masakan India. Berarti masak kari-kari gitu, masak kari-kari. Yang dulu nggak pernah belajar masakan Meksiko, sekarang saya jadi suka masakan Meksiko. Jadi gitu. sebenarnya kuliah di luar negeri itu selain belajar hukum, kita jadi belajar sosial. Oke Mbak, setelah kemudian menempuh perjalanan sebagai akademisi, kuliah S1, S2, kemudian S3, mungkin saya izin bertanya Mbak, apakah Mbak sudah menikah, atau mungkin sekiranya sudah menikah itu di tahun berapa gitu? Saya sudah menikah, anak saya 2. Iya, menikahnya di tahun 2009, jadi udah cukup lama ya. Jadi kuliah itu dalam keadaan sudah menikah gitu? Sudah. Jadi bahkan waktu S2 dulu saya lagi hamil gitu, lagi hamil dan kemudian melahirkan di Australia. Jadi anak saya yang pertama sertifikat akta kelahirannya dari Australia. Oke. Nah ini menarik nih Mbak. Menjadi mahasiswa S2, menjadi seorang ibu, seorang perempuan, kemudian jadi seorang istri. Bagaimana itu Mbak? Cara manajemen waktu terutama, bisa membagi peran itu. Bahkan mungkin sekarang Mbak dalam kondisi harus memanajemen waktu ketika menjadi dosen, kemudian menjadi ibu, kayak jadi istri. Itu bagaimana manajemen waktunya, dan bagaimana kemudian memahami ke anggota keluarga kayak suami, anak. Jadi bisa sharing. Kita kan udah banyak dengar ya kalau perempuan Indonesia terutamanya Wonder Woman gitu kan, bisa angkat galon sambil masak, sambil nyetrika, sambil nyuci gitu.
Saya dulu juga nggak bisa membayangkan Mbak bagaimana rasanya sekolah S2 di luar negeri, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, sambil hamil, sambil harus ujian S2 dan sebagainya. Jadi nggak kebayang, cuman itu berkah dari Allah juga ya. Saya akhirnya bisa menjalani semuanya dengan baik, dengan pulang ke Indonesia bawa bayi selamat gitu, karena itu anak pertama saya juga nggak tahu gimana cara ngerawatnya. Waktu itu dengan pasangan saya juga sama-sama nggak tahu karena anak pertama, tapi alhamdulillah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu sehat pada saat itu ya. Begitu juga begitu pulang, kalau misalnya saya ditanya mau nggak sekolah sambil hamil lagi, mungkin saya akan sarankan jangan gitu, karena berat. Waktu itu kan saya tiba-tiba harus berangkat ke Australia karena keadaan beasiswa. Jadi beasiswanya tidak bisa diundur lagi, saya harus tetap berangkat dengan kondisi yang demikian. Nah itu yang kemudian menyebabkan saya harus multitasking. Nah ketika S3 juga mungkin tidak begitu berat ya dengan kehamilan ya, tapi kan anak saya udah 2 gede-gede gitu, itu juga menjadi satu hambatan tersendiri ketika kita harus fokus di disertasi, di S3, kita juga jauh dari orang tua, dan kemudian harus merawat anak. Cuman teman-teman jangan berkecil hati, karena ketika kita di luar negeri itu, teman-teman sesama Indonesia lah yang menjadi keluarga kita. Jadi saya banyak banget dibantu, ditolong sama teman-teman Indonesia. Jadi kadang kalau ada rapat, meeting dengan supervisor, nggak ada yang jagain anak saya, akhirnya teman saya yang jagain. Nggak ada yang jemput anak saya sekolah, teman saya yang jemput gitu. Jadi meskipun kita nggak ada keluarga inti ya di sana, tetapi ikatan mahasiswa Indonesia di luar negeri dimanapun, nggak cuma di Australia, itu sangat kuat gitu. Jadi itu yang benar-benar tertolong saya. Alhamdulillah. Iya Mbak, karena mungkin kalau kita tahu di Indonesia Mbak kan patriarki. Betul sekali. Jadi bahkan banyak stigma-stigma di masyarakat, kayak bagaimana kita perempuan harus membagi pekerjaan sebagai ibu, apalagi kan beban domestik selalu dibebankan kepada perempuan. Betul. Itu bagaimana kemudian Mbak menyikapi itu, menghadapi itu, dan bagaimana kemudian punya, karena bagi saya mungkin Mbak ya, mungkin bagi pemirsa di rumah, suami juga punya peran besar terhadap penopangan keluarga. Mungkin Mbak bisa jadi kalau kita melihat konstruksi sosial masyarakat Indonesia, kan kita juga tidak bisa menafikan fakta bahwa budaya patriarki itu masih sangat mengakar ya, dari sejak ratusan tahun yang lalu dan bahkan sampai sekarang. Pertanyaan yang paling mendasar misalnya kalau laki-laki sekolah gitu ya, sekolah lagi, pernah nggak ditanya anak-anaknya siapa yang ngurus gitu. Tapi kalau perempuan sekolah lagi, mau S2, mau S3, apalagi keluar negeri, itu pertanyaan utamanya anak-anak nanti sama siapa gitu. Ya kalau pertanyaannya begitu ya pasti sama orang tuanya lah, pasti sama ibunya gitu. Nggak mungkin kan kemudian ibunya pergi sekolah, anak-anaknya nggak keurus gitu. Jadi ini yang mungkin harus diubah, stereotype tadi. Yang kedua, kalau tadi soal penjurusan IPA IPS, kalau sekarang mungkin kita harus sangat mensupport perempuan gitu ya. Jadi perempuan itu kan sudah cukup banyak dengan kewajiban di rumah, keperluan domestik dan sebagainya, belum lagi kalau ibu bekerja, belum lagi kalau merawat anak. Nah sebaiknya tidak terlalu banyak menanyakan hal-hal yang begitu, ya disupport saja lah, nggak usah ditanya anaknya sama siapa nanti di sana, kamu bisa nggak, itu kan undermine. Jadi meng-underestimate kemampuan kita sebagai perempuan gitu. Ya kita pasrah aja sama Allah, yang penting kita niatnya baik, sekolah itu kan baik, menimba ilmu sampai ke negeri seberang gitu kan, itu juga sangat baik. Itu juga nanti untuk generasi yang berikutnya, untuk anak-anak kita. Jadi tidak ada hal yang negatif yang seharusnya harus dikhawatirkan gitu. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang masih berpikir sekolah lagi nggak ya gitu, atau bahkan pengen kerja lagi, kerja nggak ya, atau sekolah S2, betul. Betul, itu memang harus dibicarakan dengan pasangan, dengan suami gitu ya, karena komunikasi dengan suami itu kan penting. Ada teman saya yang gantian Mbak, jadi S2-nya yang perempuan dulu, nanti begitu sudah selesai gantian suaminya. Ada juga kadang yang suami istri barengan sekolahnya S2-nya di luar negeri, tapi ada juga yang kemudian menganggap gantian aja biar stresnya nggak terlalu sebenarnya kan ini masalah banyak. Kesepakatan antara suami ya, iya. Tapi sekarang saya melihat sudah banyak perubahan. Saya juga melihat bahwa laki-laki Indonesia sudah begitu banyak
ini ya, yang mendukung dan mensupport istrinya, apalagi dengan banyaknya beasiswa yang ditawarkan, ada LPDP, ada beasiswa Mambusu dari Jepang, ada DAAD dari Jerman, segala macam. Banyak peluang yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai untuk meraih ilmu itu tadi. Ya, jadi hashtag woman super woman ini harus benar-benar ditegakkan. Jadi jangan justru malah perempuan yang menjatuhkan perempuan. Iya, judgmental kadang-kadang. Nah, break the stigma, stereotype the stigma. Betul. Oke, Mbak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mbak. Mbak Milda kan sekarang lagi menekuni terkait dengan riset perempuan dan terorisme. Iya. Dari sekian banyak case dihukum, kan banyak kasus dihukum ya Mbak. Why memilih untuk menekuni perempuan dan terorisme? Kalau dilihat sejarahnya sebetulnya dari S1 sampai S2, S3 fokus saya itu di kejahatan sebetulnya, di tindak pidana. Sebelum saya fokus ke terorisme ya Mbak Evo ya. Jadi waktu S1 itu saya sampai heran gitu, kok bisa ada orang yang melakukan kejahatan gitu ya. Kok bisa kemudian ada seorang suami yang membunuh istrinya dengan cara yang keji, kemudian dimutilasi sampai kemudian dibuang dengan koper segala macam. Waktu itu saya hanya berpikir apa yang salah gitu kan, apa yang salah dengan masyarakat kita, apa yang salah dengan hukum kita, kenapa itu masih terus berulang gitu. Jadi pertanyaan saya dulu sebetulnya diawali dengan kejadian-kejadian nyata yang terjadi di masyarakat gitu ya. Nah, pada tahun itu sekitar 2001 memang belum banyak kejadian atau aksi terorisme. Jadi saya fokusnya lebih pada soal kejahatan, melihat faktor penyebab orang melakukan kejahatan. Nah, begitu S2 di Australia itu saya kemudian menemukan minat baru tentang terorisme. Saya lebih merubah fokus, tidak mengapa orang melakukan kejahatan secara umum, tetapi lebih mengapa orang melakukan terorisme gitu. Berubah. Nah, ketika S3 kemudian berubah lagi fokusnya, kenapa perempuan melakukan terorisme. Jadi teman-teman yang masih mencari tentang fokus penelitian, mau mencari apa, menulis skripsi apa, nggak perlu khawatir, karena itu semua adalah proses, kita sambil menjalani pelan-pelan. Bisa jadi nanti skripsi S1 dengan tesis S2-nya berbeda, nah itu juga nggak masalah. Nah, itu berawalnya dari situ kenapa. Oh, jadi memang berangkat dari curiosity di S1 sesungguhnya, iya, tapi betul. Kemudian bisa mengerucut sampai akhirnya lebih fokus lagi di S3. S3 gitu ya, betul. Oke, Mbak. Mungkin kan pembahasan terorisme kan mungkin bagi sebagian orang menakutkan gitu. Iya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang paling tidak terlupakan ketika meriset terkait dengan perempuan dan terorisme, Mbak. Iya, yang sebetulnya paling menjadi apa ya, perubahan dalam cara berpikir saya itu ketika setelah lulus S2 tahun 2011 saya pulang ke Indonesia, saya fokus pada terorisme itu kan. Saya sempat studi lapang di Lamongan. Saya kemudian waktu itu mewawancarai istri-istri dari pelaku bom Bali. Jadi bertemu dengan istrinya, kemudian bertemu dengan keluarganya. Nah, pada saat itu saya hanya berpikir bahwa mereka tuh sebetulnya keluarga biasa saja gitu, keluarga masyarakat Indonesia, tapi mereka dipisahkan dengan pemahaman yang sangat jauh berbeda gitu ya. Waktu saya mewawancarai istrinya itu ada salah satu istri yang kemudian stroke begitu ya, sakit karena stres, pemberitaan yang di media massa tentang suaminya, dan suaminya juga pada saat itu masih buron, kemudian dia jadi stres, itu kemudian pengaruh ke anak-anaknya gitu ya. Nah, jadi saya juga berpikir bahwa mungkin ada intervensi yang bisa dilakukan sejauh mungkin gitu, agar jangan sampai kemudian perempuan dan anak ini menjadi korban. Kalau laki-laki kita mungkin akan ada pencegahannya tersendiri ya Mbak ya, tapi kalau untuk perempuan dan anak ini, karena kita harus melihat mereka sebagai kaum yang paling rentan gitu ya, kaum yang paling vulnerable di kelompok target sasaran itu, kita harus sangat hati-hati. Jadi itu yang kemudian menggugah saya sampai kemudian saya penelitian di lapas-lapas, di Nusa Kambangan, di Porong, di Sidoarjo, ketemu dengan narapidana terorisme, ngobrol dengan mereka, diskusi dengan mereka, dan ya apapun yang bisa kita lakukan sekecil mungkin itu sangat berarti sebetulnya. Berarti sebenarnya mereka tuh bukan orang jahat ya Mbak, secara... Nah, ini yang kemudian banyak tidak diketahui sama teman-teman semuanya. Mereka berpikir bahwa ya pokoknya semua teroris itu jahat gitu. Nah, kita harus hukum mereka seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati gitu.
Padahal di banyak kasus itu justru yang punya ideologi radikal tuh nggak nyampe 10-20%. 80%-nya itu mereka supporter karena mereka ikut-ikutan. Jadi diajak tetangganya, kemudian diajak keluarganya atau diajak temennya yang mereka sebetulnya hadir di jamaah pengajian itu karena ketidaktahuan saja gitu. Nah ini yang kemudian menurut saya juga kita harus bisa secara komprehensif tadi melihat secara kritis apa persoalan yang kemudian muncul dalam terorisme itu sendiri gitu. Kita nggak bisa gebiah uyah ya, kalau orang Jawa bilangnya kita menebarkan garam di seluruh laut ya akan nggak secara signifikan gitu. Oke Mbak, jadi mungkin dari percakapan ini ya Mbak ya, dari terkait dengan perempuan, terorisme gitu. Kira-kira Mbak Milda punya pesan nggak ke pemirsa-pemirsa di rumah? Kira-kira kita sebagai, terutama untuk kaum muda ya, mahasiswa, apa pesan untuk kaum muda agar kemudian terkait dengan kasus terorisme itu bisa kita tekan gitu di Indonesia? Jadi menurut saya memang pemuda gitu ya, pemuda dan pemudi itu punya peran yang sangat besar dalam upaya pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme itu tadi. Salah satunya adalah menjadi agent of change itu tadi ya, agen perubahan, bahwa kita tunjukkan kita yang anak muda, kita generasi muda, kita secara terang-terangan menolak terorisme karena itu adalah bertentangan dengan undang-undang kita gitu. Cuma memang kita harus sangat hati-hati, kita harus sangat cermat, jangan kemudian mereka kita anggap sebagai orang yang bersalah dan tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kembali. Dan sebetulnya satu stereotip misalnya kalau sudah pakai misalnya celana cingkrang itu berarti mereka teroris, sudah pakai cadar mereka teroris, bukan gitu. Itu bukan salah satu ciri teroris. Mereka yang dikatakan sebagai teroris itu sudah jelas-jelas melawan negara dengan melakukan beberapa perbuatan aksi terorisme yang mengarah pada kekerasan, kemudian menimbulkan korban yang secara meluas, itu baru kita sebut sebagai terorisme. Oke Mbak, berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan secara pribadi ya Mbak, jadi sebenarnya orang jahat pun juga masih punya masa depan tuh jadi orang yang lebih baik. Betul. Oke, sekian ya dari perbincangan kita. Terima kasih Mbak Milda yang sudah mau hadir jadi narasumber di Bincang Inspiratif di Paritas TV gitu. Terima kasih. Ya, mungkin Mbak punya pesan mungkin di pemirsa di rumah, semangat mungkin silakan. Ya, untuk teman-teman semuanya, kita tadi udah bahas banyak banget ya Mbak Ivo, mulai dari stereotip perempuan, soal sekolah, soal penelitian, sampai kemudian di fokus pada terorisme. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, tetap semangat. Kalau sekarang lagi galau, lagi banyak pertanyaan, saya ini melakukan apa sih di dunia ini, jangan khawatir, tetap dicari, tetap dieksplor. Kalau untuk soal beasiswa, saya kok udah 1-2 kali gagal beasiswa. Saya dulu sampai 5 kali gagal beasiswa baru kemudian bisa dapat. Nah itu, tetap semangat ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, saya Ivo selaku presenter pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di Bincang Inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paritas.